warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Armida Syifa Nazari dengan NIM 21080151456. Saya mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil coaching saya mata kuliah Psikologi Positif dan juga Kesehatan Mental yang membahas tentang menumbuhkan semangat kesembuhan dengan kesabaran dan harapan orang tua dalam merawat anak yang kena TB meningitis. Menjadi orang tua adalah tugas yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Namun, ada kalanya kita diuji dengan ujian yang tak terduga, seperti ketika sang anak didiagnosis dengan penyakit TB meningitis. Seperti yang kita tahu, TB meningitis adalah penyakit yang serius dan pengobatannya bisa sangat menantang, baik untuk anak maupun orang tua. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, kita percaya bahwa setiap harapan akan memberi kekuatan dan setiap doa akan memberi keajaiban. Tujuan dilakukannya coaching ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang harapan dan kesabaran, juga memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan pengobatan TB meningitis. Kira-kira harapan itu apa sih? Jadi, harapan itu merupakan suatu perasaan optimis tentang masa depan, yaitu keyakinan bahwa kita dapat mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan meski menghadapi tantangan. Teori Hope yang dikembangkan oleh Snyder dalam Muniroh 2018 menyebutkan bahwa usaha untuk mencapai keberhasilan membutuhkan willpower atau agency thinking, yaitu keyakinan bahwa kita dapat mencapai tujuan tersebut, dan juga way power atau pathway, yaitu rencana atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa harapan penting bagi orang tua? Yang pertama itu mengurangi stres. Harapan membantu orang tua dalam mengelola stresnya, memberikan perspektif yang lebih positif dalam merawat anaknya. Yang kedua itu memberikan motivasi. Harapan menciptakan semangat untuk terus mencari perawatan terbaik bagi anak. Yang tiga, menumbuhkan optimisme. Dengan menumbuhkan optimisme, orang tua bisa mengurangi rasa cemas dan putus asa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan harapan bagi orang tua. Yang pertama itu pasti tentukan tujuan yang jelas. Yang kedua, meningkatkan agensi. Agensi merupakan keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan kita itu kan mengobati penyakitnya sang anak. Jadi kita harus mencari perawatan yang terbaik dan juga berikhtiar serta berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar segera diangkat penyakitnya. Terus yang ketiga, temukan dan ciptakan jalur atau pathway. Rencanakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Karena tujuannya itu perawatan anak, yaitu berupa mencari informasi lebih lanjut ataupun berkomunikasi dengan dokter atau mencari komunitas atau orang-orang yang bernasib sama atau yang memiliki anak yang menderita TB meningitis. Selanjutnya, apa sih itu sabar atau kesabaran? Jadi, kesabaran merupakan kemampuan untuk tetap tenang, tidak terburu-buru dan mampu menahan emosi saat menghadapi tantangan atau keterlambatan dalam mencapai tujuan. Kesabaran bukan berarti diam diri tanpa berusaha, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bertahan dan terus berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Mengapa kesabaran itu penting dan apa sih manfaatnya? Jadi, kesabaran itu memberi kita waktu untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi situasi sulit. Dengan kesabaran, kita tidak terburu-buru dan bisa belajar dari setiap progres yang terjadi,
yang bisa meningkatkan kemampuan kita di masa depan. Kesabaran juga membantu kita menjaga kesehatan mental, karena kita tidak mudah terpicu oleh stres ataupun frustasi. Sebelum coaching ini dimulai, saya memberikan kuesioner kepada para orang tua yang mengikuti coaching ini, yaitu orang tua yang memiliki atau sedang merawat anak yang didiagnosa TB meningitis, untuk melihat bagaimana harapan dan kesabaran mereka dalam merawat anaknya. Saya juga melakukan sesi sharing-sharing atau bertukar informasi seputar apa saja yang dilakukan ketika anak sedang mual, atau efek obatnya sedang bereaksi, atau kondisi anaknya seperti apa, ketika anaknya sedang drop gimana, susah makan. Dan saya juga dalam sharing itu mengajarkan untuk selalu sabar ketika anak sedang ngedown atau anak sedang ngedrop, atau dari efek obat tersebut yang membuat sang anak menderita. Sabar itu adalah salah satu kuncinya. Dan jangan pernah mengucap, berkata, atau mengecap anak itu sebagai pasien, karena ucapan adalah doa. Pasien itu merupakan orang yang sakit. Jadi takutnya nanti ketika kita mengucap anak tersebut sebagai pasien, malah jadi tidak sembuh-sembuh. Apa sih hubungannya antara sabar dan juga harapan? Jadi, harapan dan sabar itu saling melengkapi, karena kedua konsep ini saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam psikologi positif, harapan dan sabar merupakan dua virtus yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, terutama dalam menghadapi kesulitan. Harapan memberikan motivasi dan keyakinan dalam menjalani pengobatan dengan tekun, sementara kesabaran membantu untuk menerima kenyataan bahwa kesembuhan itu memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Dengan memiliki harapan dan kesabaran, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih tegar, optimis, dan juga bijaksana. Kesabaran itu menjadi kunci yang utama ketika dunia terasa gelap dan penuh ketidakpastian. Harapan adalah cahaya yang terus kita genggam. Di tengah perjalanan pengobatan yang panjang dan penuh tantangan ini, kita harus percaya bahwa setiap langkah, setiap detik adalah bagian dari proses kesembuhan. Jadi, untuk semua orang tua yang sedang berjuang, ingatlah, kesabaran dan harapan adalah teman terbaik dalam perjalanan ini. Jangan kehilangan harapan, karena setiap hari adalah langkah menuju kesembuhan. Sekian hasil pemaparan coaching mata kuliah psikologi positif dan juga kesehatan mental. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!